Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita untuk kesekian kalinya masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran ayat 113 sampai 115 insyaallah. Ada sekitar 3 ayat. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh wallahu alimum bil muttaqin. Kita terjemah Bapak Ibu rahimakumullah. Laisu sawa'a, mereka tidak sama. Ada di antara ahlul kitab, kata Allah, ummatun qa'imatun, di antara mereka sekelompok orang yang qa'imatun, yang jujur. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, pada malam hari, wa hum yasjudun, dan mereka juga bersujud, salat maksudnya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melakukan nahi munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka juga bergegas untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka termasuk bagian dari orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh, dan kebaikan apapun yang mereka kerjakan maka tidak akan diingkari kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui di antara hambanya siapakah yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya 3 ayat ini masih lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya. Di sini Allah mengatakan laisu sawa'a, mereka tidak sama. Setidaknya ada 2 tafsiran ketika ayat ini berkaitan dengan ayat ini, laisu sawa'a,
mereka tidak sama. Tafsiran pertama adalah menyebutkan bahwa ahlul kitab dan umat Nabi Muhammad itu tidak sama. Adapun tafsiran kedua adalah maksudnya mereka tidak sama, yaitu orang-orang ahlul kitab itu tidak sama, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maksudnya yang mukmin di situ adalah masuk Islam, gitu ya. Jadi di beberapa ayat sebelumnya kita kan sempat mempelajari bahwa kebanyakan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat 110-nya kemarin, Ali Imran 110-nya, Allah akan mengatakan minhumul mu'minun, ahlul kitab itu sebagian ada yang mukmin, wa aktsaruhum fasikun, tetapi kebanyakan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuk tidak beriman kepada Rasulullah dan kitab Al-Quran. Selepas atau setelah Allah menceritakan berbagai macam kedurhakaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mulai dari membunuh para nabi dan rasul misalkan, kemudian mengingkari kitab Taurat, mengingkari kitab Injil, termasuk mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka di ayat ini, ayat 113 ini, Allah mengatakan bahwa mereka pun tidak sama. Jadi sekalipun ahlul kitab itu kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, tetapi ada sebagian di antara mereka yang beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi sering kami sampaikan bahwa sebetulnya Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya bukan nama sebuah agama. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi sebetulnya Yahudi dan Nasrani bukan nama sebuah agama. Jadi ada orang Yahudi yang beragama Islam, maksudnya adalah keturunan Yahudi tetapi kemudian memeluk kembali kepada Islam. Termasuk juga ketika ada orang Yahudi sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, maka dia seorang Muslim. Gitu ya, bisa dipahami ya Pak Ibu? Termasuk ketika kitab Injil diturunkan, ada orang Yahudi yang beriman kepada kitab Injil, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia seorang Muslim. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya Yahudi dan Nasrani bukan nama sebuah agama, tetapi nama sebuah klan, nama sebuah komunitas yang kemudian sekarang dijadikan sebagai nama sebuah agama. Akan tetapi sebetulnya bukan nama suatu agama tertentu. Jadi lagi-lagi kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Allah kemudian menjelaskan berbagai macam kedurhakaan kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi ada segelintir orang di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maksudnya adalah masuk Islam. Dan banyak memang contoh-contoh orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Salah satunya yang disebutkan oleh para ulama itu adalah ada namanya Abdullah bin Salam, begitu ya. Ada Tha'labah, ada Asid bin Abid, bukan Abid itu ya, gitu ya. Jadi ada memang ahlul kitab yang mereka kembali kepada Islam. Lah, selepas Al-Quran diturunkan, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau orang Yahudi dan Nasrani ini juga harus beriman kepada Nabi Muhammad dan
Al-Quran. Kalau itu tidak dilakukan, maka gugurlah keimanan mereka. Gitu. Adapun ayat yang sering dikutip gitu ya oleh orang-orang berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani yang diterima amal-amal mereka oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Misalkan Allah sebutkan di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Maidah ayat 69 dan surah Al-Baqarah ayat 62. Kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani termasuk kalangan Sabiin, selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka kata Allah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diturunkan Al-Qur'an. Artinya umat Nabi Musa yang beriman insyaallah diterima amalnya. Umat Nabi Isa yang beriman kepada Injil dan beriman kepada Nabi Isa diterima amalnya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad diutus, sekali lagi gitu ya, mau tidak mau harus juga menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di antara mereka segelintir orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya juga Allah sebutkan di beberapa ayat. Misalkan Allah sebutkan juga di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-66, kata Allah, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sama ya'malun. Jadi kata Allah, seandainya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka menegakkan kitab Taurat mereka, menegakkan kitab Injil mereka, dan kemudian menegakkan kitab Al-Quran, niscaya mereka akan diberikan rahmat oleh Allah, akan makan gitu ya, baik dari langit ataupun dari tanah, suburlah tanahnya gitu ya. Tetapi kata Allah, minhum ummatum muqtasidah, ada di antara ahlul kitab itu yang lurus. Jadi ahlul kitab GL, garis lurus gitu ya kalau sekarang gitu kan ya. Yahudi GL lah gitu ya, garis lurus gitu, atau Nasrani GL gitu, garis lurus. Tetapi kata Allah, wa katsirum minhum sama ya'malun, kebanyakan ahlul kitab itu buruk perilakunya, durhaka kerjaannya itu. Jadi lagi-lagi Allah menegaskan bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak semuanya kafir kepada Allah, tetapi ada sebagian di antara mereka yang mereka beriman kepada Allah, termasuk juga alhamdulillah juga beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang gitu ya, Yahudi yang sekarang ataupun Nasrani yang sekarang, seandainya mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran, tentunya iman mereka batal, tertolak gitu ya. Nah itu. Jadi makanya kan sering kita mendengar bahwa semua agama sama, semua agama benar, itu pernyataan tidak benar gitu ya.
Dulu ya, sebelum Islam diturunkan, Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa benar imannya dapat pahala. Yang beriman kepada Nabi Isa sebelum Al-Quran diturunkan dapat pahala, diganjar oleh Allah. Tapi lagi-lagi selepas Al-Quran Nabi Muhammad diutus, mau tidak mau harus fusi kepada Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan ketidaksamaan antara orang-orang ahlul kitab ini, bahwa ada yang beriman, ada yang tidak. Juga Allah sebutkan di surah Ali Imran juga ayat 199 sebelum terakhir ya. Kata Allah, wa inna min ahli kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaikum khashi'ina lillah la yasharuna bi ayatillahi thamanan qalila al-ayah. Jadi ada, kata Allah, di antara ahlul kitab itu yang mereka beriman kepada kitab-kitab mereka dan beriman kepada kitab Al-Qur'an. Khashi'ina lillah, mereka tunduk khusyuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasharuna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu berapa, Bapak Ibu ya? Maksudnya harga yang murah itu ditukar dengan dunia ya, bukan harga murah. Kalau 1 miliar itu tetap murah gitu ya, namanya dunia kok gitu ya. Bahkan 1 triliun sekalipun ya murah gitu ya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat itu. Jadi mereka tidak menukar kitab-kitab mereka dengan thamanan qalila, dengan harga yang murah, tidak ditukar dengan dunia. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, memang ada sebagian dari ahlul kitab yang mereka kembali kepada Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya Bapak Ibu sangat wajar sekali gitu ya. Sebetulnya adalah hal wajar dan sebetulnya demikian gitu ya. Karena Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk kitab Taurat, kitab Injil gitu ya, juga menubuatkan, memberitakan akan kedatangan Rasul Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kami sampaikan, Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, Nabi Isa tidak pernah membawa agama Nasrani, tetapi agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Jadi kalau ada KTP dulu gitu, Musa itu Islam KTP-nya. Kalau ada KTP dulu ya. Termasuk Nabi Isa, Islam KTP-nya. Kalau ada KTP dulu gitu ya. Karena mereka tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah kecuali agama Islam, dan Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam, tetapi Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang melanjutkan ajaran Islam yang pernah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu wajar jadi artinya gitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan potongan ayatnya. Kata Allah, min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ini jelas sekali. Jadi Allah lebih memperjelas lagi bahwa ahlul kitab yang mereka beriman kepada Allah gitu ya, mereka terbiasa membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam. Sebelum Quran diturunkan berarti yang baca kitab Injil gitu ya. Selepas Al-Quran diturunkan, tentunya orang-orang ini, ahlul kitab yang beriman ini, membaca Al-Quran ana al-lail, pada waktu malam. Jadi ternyata memang
waktu malam lebih enak ya gitu ya untuk membaca Al-Quran, misalkan jam 4 sebelum subuh gitu ya, atau jam setengah 4 gitu ya. Makanya kata Allah itu, inna nasya'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran di waktu-waktu tahajud itu gitu ya, sangat lebih berkesan. Inna nasya'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Surah apa itu? Al-Muzammil ya, anak-anak hafalnya. Jadi itu ana al-lail. Kemudian wahum yasjudun, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah beriman, yasjudun, mereka juga salat. Ya, salat. Dan sebetulnya salat ini juga bukan syariat yang baru bagi mereka gitu ya. Karena sering kami sampaikan, salat tentunya adalah bukan syariat yang hanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi salat termasuk juga merupakan syariat perintah yang juga pernah Allah perintahkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya terbiasa udah salat gitu ya. Walaupun memang ada beberapa perbedaan dari sisi waktu termasuk teknisnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayatnya, Ali Imran 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka juga ahlul kitab ini beriman kepada Allah dan hari kiamat. Termasuk juga mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dibalik ya. Amar mungkar nahi ma'ruf gitu ya, kayak kebolak-balik ya. Yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka juga bergegas bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Kalau sudah seperti itu, wa ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi itu beberapa sifat yang Allah tempelkan. Saya ulangi, jadi ini beberapa sifat yang Allah tempelkan kepada orang-orang segelintir orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka kembali kepada Islam. Apa sifat-sifat mereka? Salah satunya yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran gitu ya. Yang kedua, sifat yang kedua yang ditempelkan kepada mereka adalah wahum yasjudun, mereka juga salat. Nah ini, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Tentunya juga termasuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang keenam adalah mereka bergegas melakukan amal-amal kebaikan. Kalau itu dilakukan, ternyata Allah kemudian memberikan predikat kepada mereka, wa ulaika minas sholihin, mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi dari awalnya adalah orang terburuk gitu ya, tiba-tiba menjadi orang terbaik. Biasa itu, biasa. Jadi emang namanya manusia tidak tahu masa depan seperti apa gitu ya. Ternyata awalnya durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika pintu hidayah itu terbuka dan diterima, maka ternyata kemudian predikat yang Allah tempelkan kepada mereka adalah minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh.
Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang-orang Nasrani itu tentunya bukan Nasrani yang sekarang gitu ya. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 82 83. Kata Allah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Al-ayah. Muhammad, kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhanmu terhadap orang-orang mukmin adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kalian akan mendapati orang yang paling dekat dengan kalian adalah orang yang mengatakan inna nasara, kami orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum, dan seterusnya. Karena ada di antara ulama pendeta-pendeta Nasrani yang mereka jujur. Dalam kitab Injil ada keterangan tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang, mereka imani. Bahkan lebih dahsyat lagi ayat 83-nya kata Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami harafu minal haq. Al-ayah. Dan ketika pendeta-pendeta Nasrani ini mendengarkan Al-Quran gitu ya, tafidu minad dami, meleleh air mata mereka itu. Masya Allah, inilah orang yang kami tunggu-tunggu kata mereka itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Karena Injil menceritakan Nabi Muhammad, Injil menceritakan kitab Al-Quran. Setelah datang Al-Quran, setelah datang Nabi Muhammad, mereka Masya Allah, inilah orang-orang yang kita tunggu-tunggu. Inilah kitab yang kita tunggu-tunggu itu. Itulah artinya ada sebagian orang-orang Nasrani, ulama-ulama mereka yang jujur setelah datang Al-Quran, betul-betul mereka imani. Bahkan kata Allah, tafidu minad dam'i, bahkan sampai meleleh air matanya, haru gitu ya. Itu haru. Itu. Mungkin kan kita jarang kan baca Quran sampai nangis-nangis gitu ya. Itu. Ya, ternyata ada ulama-ulama Yahudi Nasrani ketika mereka datang Al-Quran, mereka baca sampai tafidu minad dam'i, mereka ya nangis gitu ya, terharu gitu, bahwa mereka sadar bahwa inilah sebetulnya yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayatnya 115, masih Ali Imran. Kata Allah, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka telah beriman, fala yukfaru, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan orang kafir ahlul kitab gitu ya, yang mereka masuk Islam, kemudian amal-amal mereka yang dulu itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan begini ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada orang, mohon maaf, Nasrani dulu ya, sebelum Muhammad diutus gitu ya. Dia beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul, kemudian beriman kepada kitab Injil. Selepas Nabi Muhammad datang, dia kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Amal-amal dia yang dulu itu, sebelum dia beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tidak fala yukfaru, tidak dihapus, tidak disia-siakan.
Itu maksudnya. Ini sama kasusnya dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang pada periode awal Islam itu mereka sholat menghadap mana? Masjid Al-Aqsa Palestina, ya bukan Selosari, mohon maaf gitu ya. Lah, ketika kemudian kiblat umat Islam itu atas izin Allah tentunya dipindah ke mana? Ke Ka'bah gitu ya. Allah kemudian mengatakan surah Al-Baqarah ayat 143 di ujung ayatnya, kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan amal dan keimanan kalian. Maksudnya adalah salat yang kalian lakukan ketika dulu menghadap Baitul Maqdis itu tetap dihitung, diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tadi kasusnya dengan orang-orang yang beriman yang awalnya mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian memeluk agama Islam. Amal mereka yang dulu-dulu tetap tidak akan disia-siakan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini juga didukung oleh ayat Allah, firman Allah yang lain. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Maidah ayat ke-65, kata Allah, "Walau an ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im." Seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, maka akan kami hapus dosa-dosa mereka dan akan kami masukkan mereka kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, gitu ya. Bahkan kalau kata Dr. Zakir Naik itu gitu ya, ini mengutip ya, walaupun mungkin kutipan ini tidak plek sama gitu, ini sekedar mengutip tidak langsung gitu. Kata beliau itu, semakin besar penentangan seseorang kepada Islam, ketika dia masuk Islam, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu. Ini juga ditopang oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di Quran surah Al-Furqan ayat ke-70, kata Allah, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Alhamdulillah Pak Fri hafal itu kayaknya. Karena sering dibaca ini surah Al-Furqan ya. Ini wa ibadur rahman katanya. Pondoknya Pak Fri ini, ibadur rahman ini. Gitu. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman, orang yang bertaubat dan mereka beramal soleh, ayat 11 dan 12, langkah-langkah yang Allah berikan kepada kita agar tidak terjadi perselisihan di antara kita dan tetap terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini kan eman gitu ya, walaupun ini sulit sebetulnya, sulit termasuk saya gitu ya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, namanya manusia gitu ya, mestilah ada ketidaksukaan gitu ya kepada orang lain karena ya ego tadi, ego kita yang terlalu tinggi. Tapi jangan sampai berlarut-larut ya, 3 hari lah maksimal gitu ya. Yang manusia tetap ya tadi pasti ada rasa ketidaksukaan atau bahkan marah kepada orang lain. Tapi jangan sampai kemarahan itu, permusuhan itu, ketidaksukaan itu sampai berlarut-larut. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang ketiga, kita kembali ke surah Ali Imran ayat 103. Tadi kan kita masuk ke pesan Allah yang ketiga. Kata Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah. Sebetulnya kan banyak nikmat Allah ya Bapak Ibu rahimakumullah, tapi dalam ayat ini Allah minta kepada kita untuk mengingat salah satu nikmat Allah yang paling utama. Apa disebutkan di situ?
dulunya kata Allah umat Islam ini, kita ini bermusuhan, tetapi atas berkat nikmat Allah fa'allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dilembutkan hatinya oleh Allah, tidak bertikai, tidak kemudian bermusuhan dan seterusnya, dan selalu ketika meningkatkan kehidupan persaudaraan. Itu ternyata Allah lah sebetulnya yang melembutkan hati kita agar kita hidup selalu dalam persaudaraan. Alhamdulillah. Dan semoga kita terus dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita gitu ya, sebetulnya tidak bisa melembutkan hati orang lain. Ini Nabi loh yang melembutkan, tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan ini di Quran, surah Al-Anfal juga ternyata, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-62 63, kata Allah wa allafa baina qulubihim, dan Allah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Muhammad, seandainya engkau menginfakkan seluruh hartamu untuk melembutkan hati mereka, niscaya tidak akan berhasil. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah kemudian yang melembutkan hati manusia. Semua kita mestinya kan kita ada loh Bapak Ibu ya, entah di sini, di mushola ini pasti ada tentunya, mohon maaf, ketidakserakan gitu ya kepada orang lain, tapi semoga Allah kemudian melembutkan hati kita. Amin Allahumma amin. Karena boleh jadi permusuhan itu kalau berlarut-larut gitu ya akan mengantarkan kepada jurang neraka, sebagaimana firman Allah tadi, wa kuntum ala syarafratin minan nar, padahal kata Allah kalian itu sudah berada di tepi jurang neraka, tetapi Allah kemudian lembutkan hati kita, Allah selamatkan kita gitu ya. Jadi Allah ingin menyebutkan bahwa salah satu hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka adalah permusuhan. Makanya layak ini kita tingkatkan persaudaraan, dan tentunya kita meminta kepada Allah agar terus dilembutkan hati kita. Karena berat Bapak Ibu, berat. Namanya hidup bersosial gitu ya, bertetangga, berinteraksi. Jangankan yang tidak berinteraksi, yang tinggal di rumah sekalipun tetap gitu ya ada ketidaksukaan kepada orang lain. Ya banyak, lihat di YouTube, lihat ceramah ustadz gak seneng dia gitu ya, padahal gak pernah ketemu ustadznya gitu ya. Ya banyak lah sekarang ini celah-celah kita retaknya hubungan ukhuwah Islamiyah itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan jumpa kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.